Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Industri Universitas Pancasila, yaitu mata kuliah Pemodelan dan Simulasi Komputer. Saya akan menyampaikan aspek delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah Pemodelan dan Simulasi Komputer. Saya akan menyampaikan deskripsi dari mata kuliah Pemodelan dan Simulasi Komputer, yaitu sebagai salah satu bagian dari keilmuan teknik industri yang mempelajari sifat-sifat serta karakteristik dari sebuah sistem dengan menggunakan pendekatan proses beserta elemen-elemennya dalam perancangan modelnya. Nah, simulasi komputer adalah salah satu jenis dari model, tentunya dengan menggunakan alat bantu komputer, dalam hal ini software di dalam perancangan modelnya. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah menyelesaikan mata kuliah pemodelan dan simulasi komputer ini, diharapkan kita akan mampu menguasai kompetensi untuk merancang model dari sebuah sistem. Bentuknya bisa model konseptual, bisa model matematis. Nah, setelah mampu merancang model tersebut, maka model tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dari sistem yang direpresentasikan oleh model tersebut. Nah, kemudian bisa memetakan sistem yang berjalan atau existing secara valid secara valid dan terverifikasi. Nah, kemudian bisa digunakan model tersebut untuk mendiagnosis kondisi dari sistem, mengidentifikasi permasalahannya. Nah, sehingga bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem. Sehingga nanti bisa mengusulkan perbaikan dari sistem tersebut. Untuk sistem pembelajaran, kita menerapkan sistem pembelajaran baik yang modelnya offline maupun yang online. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri, kita menerapkan metode pembelajaran yang berbasis pada student centered learning, di antaranya misalnya dengan interactive lecturing, kemudian juga kita menerapkan sistem atau metode problem based learning yang melibatkan studi kasus, dan juga untuk proses pembelajaran di dalam kelas selain tadi ada interactive lecturing, ada juga diskusi tanya jawab. Adapun untuk materi pembelajaran adalah sebagai berikut. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini, kita memiliki 4 komponen penilaian Jadi yang pertama adalah komponen kehadiran, itu sebesar 5%. Kemudian yang kedua adalah komponen tugas, kuis dan tugas terstruktur, itu bobotnya sebesar 30%. Kemudian komponen yang ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%. Dan yang terakhir adalah komponen ujian akhir semester atau UAS di mana besarnya adalah 40%. Untuk proses belajar mengajar sendiri, itu ada yang sifatnya sinkronus, ada yang asinkronus Saya biasanya untuk yang sinkronus menggunakan Google Meet atau Zoom. Dan untuk yang asinkronus kadang saya menggunakan LMS, terutama sekali adalah Google Classroom. Saya juga biasanya merekam proses pembelajaran dan kemudian biasanya saya publikasikan di dalam kanal YouTube saya pribadi
Berikut saya tampilkan LMS Google Classroom yang biasa saya gunakan. Jadi di sini ada beberapa kelas yang sudah dilakukan ya. Contoh misalnya untuk pemodelan dan simulasi komputer ini ya. Jadi seluruh pertemuan ya, termasuk materi di sini ada ya. RPS saya share di sini. Kemudian juga rekaman-rekaman itu setelah selesai biasanya setelah diedit saya tampilkan di Google Classroom ini sehingga nanti mahasiswa bisa mengakses ya sebelum dan sesudah dari pertemuan atau sesi perkuliahan. Seperti itu. Saya share juga di sini PowerPoint slide ya, materi textbook juga di-share di sini. Berikut adalah kanal YouTube di mana saya biasanya share baik video rekaman ataupun video tutorial. Ya, sebagai contoh untuk pemodelan dan simulasi sistem di sini. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video rekaman dari proses belajar mengajar untuk mata kuliah pemodelan dan simulasi komputer sebagai berikut. Sistem itu sebenarnya adalah kumpulan dari elemen atau komponen ya yang berfungsi bersama, bekerja sama ya untuk mencapai satu tujuan. Oke. Jadi kalau teman-teman melihat misalnya kita ambil contoh ya, sistem perkuliahan. Ya. Berarti kita bisa urai itu di situ di dalamnya. Elemennya apa saja dari sistem pembelajaran itu. Ya enggak, sistem perkuliahan itu. Ya, komponennya apa saja? Ada dosen, ada mahasiswa, ada kurikulum ya enggak? Atau bahan ajar gitu. Materi pembelajaran gitu. Kemudian ada medianya nih, medianya bisa dengan Google Meet ya, atau dengan LMS, ada Google Classroom juga ya, nah gitu. Ada metodenya misalnya dengan diskusi atau dengan ceramah, metode monolog seperti ini misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah untuk mencapai sebuah tujuan ya enggak? Jadi yang tadi itu komponen-komponen bekerja sama ya nggak? Mahasiswa dengan dosen bekerja sama, dengan kurikulum, dengan ini semua kita bekerja sama ya, berfungsi bersama ya supaya mencapai tujuan. Tujuannya apa nih? Supaya apa? Supaya kalau teman-teman masih ingat ada skema IPO, input, proses, output ya. Inputnya berarti kan tadi termasuk di dalamnya adalah kurikulum mahasiswa yang taruhlah belum lulus atau belum mendapatkan ilmu gitu ya. Kemudian di sini ada proses pembelajaran nih. Ya, ada kegiatan kelas segala macam ini, tugas dan sebagainya. Nah, outputnya adalah supaya mahasiswa itu berubah ya kondisinya dari yang sebelumnya misalnya belum tahu atau belum lulus, outputnya adalah menjadi mahasiswa yang tahu atau lulus gitu ya. Itu bayangannya seperti itu. Nah kalau tujuan kan lebih luas, bukan sekedar meluluskan mahasiswa saja ya, tetapi juga termasuk juga mengimprove kemampuan dosennya ya, termasuk misalnya mencapai standar mutu tertentu misalnya gitu. Itu tujuan secara umum ya. Tetapi dari situ teman-teman bisa melihat ya bahwa sebuah sistem itu terdiri dari elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu. Ya. Itu saya yakin teman-teman sudah belajar lah tentang itu. Nah, terkait dengan mata kuliah pemodelan sistem ya. Nah, ini kita bahas dulu pemodelan sistem ya, simulasi komputernya nanti. Nah, terkait dengan sistem, teman-teman, sistem itu punya komponen tadi ya, dan kita bisa kategorisasi menjadi 7 ya, 7
elemen atau komponen sistem. Oke. Supaya mudah, saya langsung ketika membahas komponen-komponen ini sekaligus dengan contohnya ya. Jadi kita ambil satu sistem nih teman-teman ya. Satu sistem yaitu sistem perkuliahan yang kita sedang jalani nih ya. Sistem pembelajaran atau sistem perkuliahan. Kita akan lihat di sini. Komponen sistem yang pertama adalah entitas atau entities ya. Pengertiannya di sini adalah entitas ya adalah item ya yang diproses ya di dalam sistem atau melalui sistem. Oke. Seperti produk ya bisa pelanggan atau dokumen. Jadi entitas itu bisa kita lihat kalau dari skema IPO tadi itu kaitannya dengan input dan output ya. Jadi akan muncul di input dan output. Nah, karena dia bisa muncul di input dan output, maka istilah entitas itu bisa kita bagi dua. Ya, ada yang incoming entities, ya. Entitas yang datang, incoming. Ada yang outgoing entities, ya, entitas yang keluar, ya, yang masuk sama yang keluar. Yang masuk berarti incoming entities ini nanti di skema itu masuk ditaruhnya di input, ya. Kemudian yang outgoing entities berarti ditaruh di output. Oke, jadi item item-item yang diproses ya. Berarti kan input, proses, output. Proses kemudian output ya. Nah, gitu. Ini skema IPO ini ya bisa digunakan ketika kita membicarakan sistem ya. Jadi sistem itu biasanya terdiri dari tiga hal ini, tiga aspek ini. Ini sistem ya. Jadi yang di dalam ini kita sebut sistem. Masih ingat mungkin ya di mata kuliah Pak Apsi udah ngambil kan? Sama saya bukan Apsinya bukan ya? Pernah pakai ini kan? Sudah pernah membahas ini kan? Sistem IPO. Kemudian di luarnya ini border nih. Border ini batasan sistem yang rectangle ini, yang persegi ini ya. Kemudian yang di luarnya apa? Environment ya nggak? Lingkungan. Biar bahasa Inggris nih. Yeah. Sistem ini environment atau lingkungan. Berarti di luar sistem itu adalah lingkungan ya. Pakai mouse agak susah nih. Environment ya. Lingkungan. Nah ya. Jadi entitas itu posisinya teman-teman ada di input dan output. Karena dia diproses ya, diproses berarti dia masuk, kemudian diproses di sini menjadilah output. Ya bahan baku atau bahan setengah jadi diproses jadilah bahan. Kalau bahan baku misal lewat dulu jadi bahan setengah jadi dulu. Kalau bahan setengah jadi diproses jadi bahan jadi misalnya gitu ya. Nah itu tadi kan entitas bisa dalam bentuk produk, customer atau dokumen. Produk di sini mungkin maksudnya material ya. Kalau sistemnya adalah sistem manufaktur ya, di mana di dalamnya ada barang nyata yang terlibat ya, yang ditransformasi ya, maka inputnya kalau misalnya contohnya kategori inputnya adalah incoming entities atau inputnya adalah material ya, berarti bisa bahan baku, raw material, bisa bahan setengah jadi ya, spare part atau apapun itu. Nah diproses, dipabrikasi, dirakit gitu ya. Nah kemudian menjadi outputnya bisa setengah jadi atau barang jadi. Kemudian kalau sistemnya jasa ya, sistemnya jasa seperti pendidikan seperti kita ini sekarang ya, kampus itu kan jasa ya enggak, dia industrinya jasa gitu.
Jadi inputnya, incoming entities-nya bisa adalah student, mahasiswa ya. Mahasiswa ketika diproses secara fisik berubah nggak outputnya, teman-teman? Mungkin ya nggak jelas ya nggak ya, secara fisik ketika teman-teman lulus mungkin ya tetap seperti itu ya nggak? Ya mungkin secara usia ya, tetapi kan secara fisik bentuknya segalanya nggak berubah kan? Nah, kenapa? Karena jasa yang diubah itu adalah non fisiknya ya nggak? Oke, yang diubah adalah non fisiknya, berarti di sini incoming entities dari teman-teman itu ya di sini student, cuman dalam atribut yang berbeda. Nanti kita bahas nih ya, ada komponen yang berikutnya, elemen berikutnya. Nanti perbedaannya ada di atribut ya. Jadi tetap mahasiswa sebagai incoming entity-nya, sebagai inputnya, diproses mengikuti perkuliahan ya. Kalau sebelum lulus berarti kan setengah jadi outputnya ya. Tapi kalau sudah lulus berarti kan diproses selama 4 tahun misalnya contoh. Berarti kan outputnya Anda sudah lulus. Jadi student di sini berarti mahasiswa baru. Di sini adalah student, mahasiswa yang sudah lulus atau lulusan ya di sini. Nah, apa bedanya? Nanti ada di atribut ya. Antara yang ini kan sama-sama nih gitu ya. Tadi sama input sama outputnya sama kurang lebih. Oke. Nah, kemudian kita udah cukup ya. Jadi untuk entities itu bisa dalam bentuk material ya. Bisa dalam bentuk orang, customer tadi contohnya student ya. Bisa juga dalam bentuk dokumen nih. Dokumen ya. Ketika Anda mengisi KRS ya enggak? Berarti kan incoming entities-nya apa, teman-teman? Ketika mengisi KRS, incoming entities-nya adalah KRS yang belum terisi ya enggak? Nah, ketika diproses, ketika Anda sudah isi di sini input dan segala macam di situ, kemudian diproses oleh sistem baik itu SIAK-nya ataupun administrasi ya. Nah, kemudian outputnya menjadi KRS Anda yang sudah disetujui gitu ya. Contohnya begitu dokumen. Atau kalau di manufaktur, dokumen misalnya dari mulai contoh dokumen pemesanan dari pelanggan ya, pemesanan dari pelanggan, sales order misalnya gitu ya. Nah, kemudian diproses jadilah di situ dokumen untuk pengiriman barang ya, dokumen untuk pembayaran invoice, nah gitu ya. Itu dokumen tuh yang mengalirnya di situ. Oke, nah kemudian elemen yang kedua dari sistem teman adalah atribut ya. Nah, atribut itu adalah properties ya, atau properties itu apa? Karakteristik ya dari entitas. Jadi entitas itu punya karakteristik ya. Contohnya apa? Kalau tadi saya ambil contoh entitasnya adalah mahasiswa, student, berarti atribut dari mahasiswa apa? Atributnya nih bisa dalam kaitannya dengan gendernya ya enggak? Kaitannya dengan misalnya identitasnya ya, nama, alamat dan sebagainya, itu atribut tuh. Jadi kalau minggu lalu lihat nih contohnya ya. Ini contoh yang minggu lalu ya, betul ya? Iya, Pak. 100. Jumlah galon itu sudah pasti hasilnya ya. Kalau dari hasil kemarin itu sebesar ini. Yang galon kecil 316 unit ya. Jadi tidak ada unsur ketidakpastian di sini, semuanya pasti ya nggak? Iya, Pak. Iya. Lihat untuk fixed cost ini dia pasti nggak nilainya? Enggak. Pasti. 1 miliar pasti, Pak. Iya, pasti, Pak.
setiap ponsel dijual dengan harga 2,5 juta, pasti nggak nih? Variabel ini pasti nggak dijual? Pasti. Pasti. Lanjut, Ya. Pak. Lanjut, Pak. Ya, nah sekarang kita kerjakan dengan metodologi pemodelan yang sudah kita kerjakan ya sebelumnya nih. Kan ada tahapan-tahapannya ya. Iya, Pak. Ada tahap. Nah, pakai ini nih. Teman-teman, saya copy dulu deh. Kan formatnya sudah punya semua ya. Biar cepat nih. Iya, Pak. Jadi teman-teman lihat tuh formulasi masalah. Kita lihat di sini di soalnya. Tujuannya kan untuk mengetahui ini, betul nggak? Tujuannya betul nggak tuh? Untuk mengetahui keuntungan. Mengetahui keuntungan rata-rata. Betul ya? Iya, Pak. Nah, Siap. batasannya di biaya, karena kita informasinya biaya semua nih. Sama harga, ada harga, sama... Oh, yang tidak pastinya ya, Pak? Nggak, belum. Batasan, Bang, batasan. Batasan. Baru Iya, batasan. batasannya Caranya berarti kita kan tidak pasti. kalau kita ingin memproduksi HP ini, ponsel ini, kita batasannya di dana ya nggak, biaya ya nggak? Iya. Iya, Pak. Oke, ini biar cepat, langsung saya ke tahapan berikutnya adalah simulasi model nih. Ini baru di sini ya. Asumsi kita kosongkan dulu, nanti dibahasnya. Kalau memang ada asumsi baru kita masukkan. Pak. Nah, kemudian formulasi model. Nah, ini di sini ada istilah namanya Monte Carlo. Nanti saya jelaskan apa itu simulasi Monte Carlo ya. Ini tadi sudah kita bahas distribusi probabilitas semua ya. Kita punya variabel yang ini distribusi probabilitas variabel. Jadi ada variabel yang punya distribusi probabilitas. Apa aja? Demand, BMC. material cost ya, DMC. Benar dia. Jadi ada 3 ya, teman-teman ya. DLC. Iya, Pak. DLC yang ini nih, yang ini DLC. Direct labor cost. Ya, betul. Nah, simulasi statis yang probabilistik ini, teman-teman, biasanya penyelesaian itu dengan menggunakan teknik, namanya teknik ya. Solusinya itu biasanya solusi untuk untuk simulasi statis probabilistik biasanya atau bisa menggunakan teknik simulasi Monte Carlo. Ya. Contoh nih, ini peluang nih, pakai peluang ya. Sebagai contoh, ini Monte Carlo ini mengacu ke suatu tempat ya di Monaco. Monaco itu negara kecil ya di Eropa. Ya. Dekat Prancis itu. Jadi Monte Carlo itu nama sebuah kasino tempat judi ya, pusat judi terbesar lah, salah satu yang terbesar. Nah, di teknik untuk ini meramalkan nilai, berarti kan kalau di perjudian penting kita untuk bisa meramalkan nilai ya nggak? Iya, Pak. Nah, kejadian acak itu apa? Contohnya kartu. Kalau berjudi kan bisa pakai kartu atau pakai alat gitu ya. Nah itu kan kejadian si kartu keluar atau dadu lah, sebenarnya dadu 1 sampai 6, keluarnya dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan itu semua kejadian acak ya nggak? Iya. Ya. Betul, Pak. Tidak pasti berapa yang bakal keluar. Nah itu oleh karena itu disebut teknik Monte Carlo. Nah oleh karena itu disebutkan sekarang itu teknik simulasi Monte Carlo. Nah
Oke. Ini ada beberapa tahapan untuk bisa pakai simulasi Monte Carlo ya. Distribusi itu Relatif. Kalau teman-teman sudah ngambil ini pasti paham lah ya. Oke. Kemudian tahapan berikutnya ini pokoknya teman-teman lihat dulu nanti sambil jelasin dipahami ya. Oke, siap. Oke, Pak. Nah, sekarang kita buat ke modelnya, formulasi model untuk solusi memecahkan masalah ini. Oke. Ini model matematisnya, rumusnya. Nah, oke teman-teman. Berarti yang diminta kan mencari keuntungan rata-rata ya. Berikutnya adalah oke. Teman-teman buat bagaimana supaya rumus ini bisa dibuatkan model di dalam Excel ini, spreadsheet modeling ya. Jadi profit itu kan didapat dari penjumlahan perkalian ini dikurangi ini. Nanti dia ada di akhir. Karena dia ada di akhir berarti kita taruh di sini misalnya profit. Oke. Profit, kemudian ini variabelnya apa lagi? Price. Di sini saya tulis price. Price. Kemudian demand. Kemudian ada fixed cost. Ada DMC sama DMC. Jadi seandainya saya buat rumusnya di sini, rumus profit sama dengan price dikalikan dengan Demand. nah, demand dikurangkan dengan ini ditambah ini fixed cost ya, dikurangkan dengan fixed cost ditambah dengan ini Ya, Pak. ditambah dengan ini. Betul ya? Rumusnya betul nggak nih? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya. Oke, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi Itu kalau aja, Syah. disebutkan lakukan simulasi 100 kali percobaan, berarti ini saya sebut trial atau percobaan. Jadi ini percobaan pertama tuh kan diminta 100 kali ya, kita buat dulu 1 kali. Ya, Oke, kita lihat diminta 100 kali. harga jual itu berapa di soal ya. Oke, sorry. Setengah juta. Ya, nanti ini 2 juta. ini baru model ya, jadi kemudian setelah model biasanya apa, pengumpulan data atau verifikasi dulu ya. Ini verifikasi dulu nih ya, verifikasi dulu. Baik, jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemodelan dan simulasi komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.